Motor kalau hasil rawatan dari bapak-bapak nggak pernah salah. Baik lagi dengan Kedai Cagak Samping. Kali ini kita masuk motor terawat Suzuki GSX R150. Ini merupakan yang model 2021 ya. Aku nggak tahu dari tahun ke tahun itu Suzuki entah ngapain aja kan, nggak pernah ada perubahan. Bahkan owner sebelumnya dia bilang yang berbeda cuman di ini kompor keylessnya, selebihnya nggak ada. Nah, unit yang ini pemakaian tahun 2023, jadi keunggulannya itu di pajak plat lah. Pajak plat diperpanjang sedikit, yang dimana harusnya tahun ini sudah mati, ini masih hidup sampai 2028 untuk plat ya. Nah, kondisi motor ini kita terima sangat mentah bergetah, meskipun sudah berjalan cukup jauh dengan bapak itu, tapi kalau di tangan bapak-bapak motor itu masih selalu terasa baru gitu loh guys. Nah, ini odo sudah berjalan 29.000. Kelistrikan pasti sehat terawat ya. Kondisi bodi pun sangat terawat. Lecet minim, aku bilang 85% lah. Bodi semua full ori. Dia bilang juga dia sudah baru coating, jadi ya sedikit lebih kinclong, lebih berkilau gitu setelah pemakaian 29.000 km ya. Ya 29.000 km cukup wajar lah kalau kita mau coating dikit, di poles, di rubbing gitu kan. Karena motorku yang R15 itu memang berjalan juga 36.000 km. Tapi aku udah mulai lihat kekusaman di catnya itu pas odo 32.000. Jadi ya cukup wajar lah. Nah, jadi kondisi body ini kondisi motor ini kita terima mentah kali selama apa? Ini kita nggak ada ubah sama sekali ya. Kita paling cuma cuci karena bekas hujan kemarin, lagi musim-musim hujan ya di kota Medan. Entah gimana cuaca ini. Ini pun baru tadi berhenti hujan. Hujan deras tiba-tiba gitu kan. Pun tadi jam 11 ada gempa. Ya aneh lah. Pokoknya cuaca lagi aneh. Ya ini tinggal kita cuci. Selebihnya nggak ada. Tahu lah kalau masalah ganti oli, filter oli, bapak-bapak udah paling tahu men. Kita mungkin langsung tes sedikit ya kehalusan mesin hasil rawatan bapak-bapak. Oke, satu hal yang aku mau bilang sebelum aku nyalakan motor. Ya, Suzuki ini meskipun motor paling murah di pasarnya, pasar 150cc motor fairing, kayaknya fitur paling banyak ya. Kita ngomongin CBR 150 yang kemarin kita masuk ya, pernah kita review. Tricolor tipe tertinggi tahun 2022. Lebih muda dari tahun yang ini kan. Fiturnya cuman ABS, slipper clutch. Itu kayak apa? Bare minimum kali nggak sih? Kalau ini coba tengok lah. Udah keyless. Ini satu kapsul ini aja udah gaya kali lah. Terus ada satu lagi ini, dia kayak auto computer start ya, auto start engine gimana gitu. Jadi kita nggak usah tahan ignitionnya gitu, pencet sekali dia auto nyala. Tengok aja. Emang canggih kali. Nah, mesinnya halus kan? Coba aku kasih intip sedikit. Nah, jadi mesinnya masih sehat kali, langsamnya pun masih sehat. Aku cukup terkesan karena kan tiap kali kita COD motor kita datangin tempat penjual, dan itu biasanya aku yang bawa pulang motornya, aku yang ngerasain gitu. Jadi aku ini pecinta mati motor sport lah gitu. Aku udah hampir gimana ya, kayaknya udah berapa model yang udah aku coba, dan udah beberapa model, udah beberapa unit yang aku coba, dan aku bisa tahu beda-beda mesin yang udah mulai termakan usia atau yang masih beneran segel kali, masih mentah kali, itu rasanya gimana. Dan pas bawa pulang ini semalam, aku sih bisa akui ini masih sehat kali sih. Nah, terus motor ini dikasih full standar
Kalau dari POV kita pedagang jual beli motor bekas kayak gini ya, kita kalau tengok motor di rumahnya gitu kondisi standar semua, kita sih udah paling ngiler gitu. Karena apa ya, motor kalau masih terjaga kayak gini itu kan karena calon pembeli preferensinya mungkin bisa bervariatif sekali, tapi pokoknya titik temu saat membeli motor apalagi yang bekas itu ya kondisi standar lah, biar bisa dipikirkan antara mau dirombak atau stay standar, atau ya patuhi aturan rambu lalu lintas dengan kondisi standar semua. Makanya wah, pas kemarin datang ke rumah bapak itu aku sih langsung semangat ya. Barang-barang spion, visor masih lengkap semua. Ini spakbor juga masih lengkap, lampu sen juga masih lengkap, pokoknya semua masih ada. Tapi yang lucu ini ya, ini kayaknya apa ya, ini POV aku aja sih sebagai pembeli atau konsumen. Tapi kali aku lihat motor Suzuki GSX R150 yang masih bawaan dari pabrik gitu kan, spakbornya ini loh asli jelek kali spakbornya. Dia kayak apa, kaki bebek gitu loh, kaki bebek udah motornya ramping gini, tapi spakbornya ini udah memanjang kayak kaki bebek lagi, gendut kali gitu, rasanya nggak proporsional kali. Hujan lagi ya, nggak apa-apa lah, berarti harus FYP ya, bantu like ya, karena aku kehujanan loh buat video kayak gini. Nah, jadi lucu loh, karena ujung-ujung, nah bapak itu pun kita kan cerita-cerita juga ya bersama calon pembeli, bersama penjual atau pelanggan kita lah, kita pasti bercerita-cerita. Nah, dia bilang pokoknya modifan nggak barang standar yang paling nggak laku, udah mahal nggak laku lagi, ya inilah spakbor. Ya emang pas produksi kan mungkin kalau standar ketentuan tiap motor itu mungkin harus ada spakbor ya, aku nggak tahu sih, biar mungkin platnya bisa kepasang. Tapi ujung-ujungnya kalau orang baru beli dari dealer mau dimanapun itu pasti langsung dilepas gitu, dipasang TLTD, karena sport pasang spakbor jelek kali lah, nggak main gitu. Ya agak aneh sih ya kan, padahal produksi dari dealer mungkin biayanya lumayan, tapi ujung-ujung konsumen hampir 99% ya mereka emang langsung cabut spakbornya, termasuk aku ya. Ya gitu sih. Nah, untuk modifan bapaknya cukup baik, kasih spek standar tapi spek siap pakai lah. Kita diberi ban Maxxis depan belakang masih tebal. Ini ban produksi kita pun masih bisa baca, tahun 2024 ya. Maxxis depan belakang masih tebal. Dikasih underbone ini. Dia cerita juga ya, karena kan emang dia yang pakai ini selama hampir selama hampir 29.000 km ini dia yang pakai, iya. Nah, jadi dia bilang enaknya sih begini ya, dikasih footstep racing, karena Suzuki yang bawaannya itu kayak turun kali gitu loh. Jadi padahal postur riding Suzuki GSX ini yang bisa dibilang salah satu yang paling nunduk di kelasnya, mungkin kedua setelah R15 atau dia yang duluan. Tapi kalau footstepnya ini ke bawah kali kayak aneh aja gitu, kurang racing, lebih menyatu sih gini. Jadi bapaknya emang betul, emang keren kali lah bapak ini, paham motor, anak motor, salut. Dia juga udah downsize, keren sih. Bapak usia 40-an tahun masih harian pakai GSX ini, di downsize lagi suspensinya, jarang-jarang. Nah, pokoknya udah dikasih underbone kayak gini, tapi footstep standar pastinya masih ada. Jadi pajak plat semua on, plat tahun 2028, pajak kita hidupin sampai bulan Maret 2027. Ini motor kita jual paling harga masuk akal lah. Kita pun bisa dibilang harga yang paling murah di pasaran. Bisa langsung cek aja harga pasaran GSX. Kondisi seperti ini ya, dengan bonus ban Maxxis depan belakang standar semua lengkap, udah dikasih ini juga underbone dan segalanya. Jadi langsung aja teman-teman yang berminat motor dengan kondisi bodi masih 85% ini, yang minat langsung
chat WhatsAppku aja. Semoga berjodoh di tangan yang tepat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.